Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Al-bukhlu urun wal jubnu man qasadun wal faqru yukhrisul fatin an hujjatih wal mughillu gharibun fi baldatih. Imam Ali alaihissalam, Amirul Mukminin, di hikmah yang ketiga menyampaikan 4 hal, di mana 4 hal ini merupakan bentuk daripada sebuah kekurangan. Sifat yang pertama adalah kebakhilan ataupun kekikiran, di mana dikatakan al-bukhlu arun, yakni kefakiran itu adalah sebuah ketelanjangan. Yakni apa? Yakni maksudnya ketelanjangan, sebagaimana orang yang telanjang itu dia membuka auratnya sehingga dia akan merasa malu dan dia akan merendahkan dirinya dan dia menghinakan dirinya, maka kebakhilan juga demikian. Yakni orang yang bakhil sesungguhnya sedang menelanjangi dirinya. Yakni apa? Yakni orang yang bakhil sedang menghinakan dirinya sendiri, sedang menjatuhkan martabatnya sendiri. Ini sudah kita bahas di bahasan yang sebelumnya. Hari ini kita masuk ke sifat yang kedua, wal jubnu man qasatun. Jubun yakni rasa takut. Nah, di dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata, dalam bahasa Arab itu terdapat beberapa kata untuk menjelaskan atau kata yang memiliki makna rasa takut itu ada beberapa. Salah satunya khauf. Salah satunya apa? Khauf. Yani dalam bahasa Arab, khauf itu bermakna takut. Kemudian ada faza. Faza juga bermakna rasa takut. Kemudian ada khasyat. Khasyat juga bermakna takut. Kemudian ada jubun. Jubun juga rasa takut. Namun setiap kata itu memiliki perbedaan masing-masing, yakni sekalipun semuanya memiliki arti rasa takut, yakni jubun, khauf, khasyat, faza, sekalipun semuanya memiliki makna rasa takut, namun terdapat perbedaan dari kata-kata tersebut. Jadi misalnya contoh khauf itu bermakna takut, khasyat juga bermakna takut. Namun khasyat itu dia rasa takutnya itu rasa takut yang hanya bisa dinisbatkan, yakni orang-orang yang berimanlah yang bisa merasakan rasa takutnya khasyat. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan khasyat itu sekalipun dia bermakna rasa takut, tetapi penggunaannya itu hanya untuk orang-orang yang beriman. yakni ketika dia takut kepada Allah. Ini bermakna khasyat. Kalau khauf bagaimana? Kalau khauf dia bersifat umum, jadi mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang munafik, semuanya bisa memiliki rasa takut. Nah, terus ada juben. Juben juga rasa takut. Terus apa bedanya? Juben dengan khauf itu apa bedanya? Nah, bedanya di sini. Khauf itu, jadi rasa takut itu kita bagi dua biar enak.
Rasa takut itu kita bagi dua. Ada rasa takut yang timbul dikarenakan kita mengenali yang ditakuti. Jadi ada rasa takut yang timbul dikarenakan ma'rifat kita kepada yang ditakuti. Contoh, misalnya kita tahu bahwa adanya neraka, kita tahu bahwa adanya azab, kita tahu bahwa adanya hari penghisaban, hari keadilan, hari di mana seorang anak akan berlari dari ayahnya, istri berlari dari suaminya, ayah lari dari anaknya. Nah, karena kita mengetahui hal itu, maka di alam dunia saat ini kita menjadi takut. Takut untuk apa? Takut sehingga kita tidak terkena kepada bencana tersebut. Takut sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang diazab. Takut sehingga api neraka tidak menjilati diri kita. Contoh kedua misalnya, kita tahu bahwa besok hujan akan turun, atau besok akan banjir. Kita tahu besok akan banjir. Dari mana kita tahu? Ya, dari segala macam ilmu. Misalnya kita sudah melihat hujan lebat di Bogor, misalnya di Bogor ada hujan lebat, terus hujannya dalam skala besar dan sebagainya, maka besok kita yakin 100% besok di Jakarta akan banjir, misalnya demikian. Akan kita tahu itu, yakni kita punya makrifat, kita punya ilmu. Karena kita tahu bahwa besok mau banjir, maka timbul rasa takut dalam diri. Yakni besok akan banjir, maka saya harus berlari dari sini. Nah, takutnya kita itu dikarenakan ma'rifat kita, dikarenakan ilmu pengetahuan, atau dikarenakan keyakinan. Nah, ini disebut apa? Dalam bahasa Arab ini termasuk dalam khauf. Jadi rasa takut yang dihasilkan daripada ilmu dan rasa takut yang keluar dari keyakinan serta ma'rifat itu disebut khauf. Khauf atau khasyat. Kalau jubn bagaimana? Nah, kalau jubn rasa takut yang muncul kepada kita dikarenakan kita tidak mengenali yang mau ditakuti. Yakni kita tidak kenal siapa lawan. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya kita mau perang ini. Kita mau perang. Misalnya besok-besok kalau mau perang sama musuh, sama kaum penindas, nanti kalau kita sebut negaranya, kita di blacklist walhasil, karena sekarang katanya Facebook, Instagram dan sebagainya lagi memperketat, jadi kita hindari untuk menyebut negaranya atau nama-nama orangnya. Jadi kita sebut sebagai penindas atau mustakbirin, orang-orang zolim ya nih. Kalau seandainya besok kita mau perang sama kaum penindas, sama mustakbirin, sama orang-orang zolim, tapi kita tidak mengenali mereka, yakni kita tidak tahu kelemahan mereka apa, kekuatan mereka apa, sumber daya mereka apa, alat-alat perang mereka apa saja, mereka punya tank berapa, mereka punya rudal berapa dan sebagainya, yakni kita tidak mengenalinya. Nah, karena kita tidak mengenalinya, maka kita takut untuk berperang. Nah, takut yang seperti ini yang disebut dengan jubn. Jadi, bedanya di mana jubn dengan khauf itu? Khauf yakni rasa takut yang timbul dikarenakan ketiadaan pengetahuan. Atau bisa dikatakan takut itu kita bagi dua, yakni takut yang dihasilkan karena pengetahuan kita,
karena keyakinan kita, karena ma'rifat kita. Di sisi lain, takut yang dihasilkan karena ketidaktahuan dan ketidakyakinan serta tidak memiliki ma'rifat terhadapnya, maka kita takut terhadapnya. Nah, dua model rasa takut ini. Yang dimaksud di hadis Imam Ali alaihissalam, dikatakan takut yang mana? Rasa takut yang dihasilkan dari ketidakmakrifatan itu, yakni wal jubnu man kasatun, yakni rasa takut yang tidak timbul dari pengetahuan atau rasa takut yang timbulnya dari tidak punya ilmu itu adalah kekurangan. Betapa indahnya Imam Ali alaihissalam menyampaikannya. Mengapa demikian? Karena terkadang rasa takut itu bukanlah kekurangan. Contoh misalnya, Anda kasih contoh, antum tahu kalau besok mau banjir di Jakarta, seperti kita contohkan tadi, bahwa saat ini di Bogor lagi hujan deras dan sebagainya. Nah, besok antum yakin banjir di Jakarta. Tapi antum tidak takut, malah nyantai di Jakarta. Malah minum kopi, makan bakso, makan siomay, dan sebagainya. Lah, tidak takutnya kita itu justru orang mengatakan apa? Kalau kita sebagai orang yang jahil. Yakni tidak takutnya kita itu akan dikatakan orang apa? Orang akan mengatakan kita, wah ini Yusuf ini lagi ngigau mungkin, atau lagi tidak waras, atau lagi tidak benar pikirannya dan sebagainya. Mungkin juga dikatakan gila dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dalam keadaan tertentu, kalau kita tidak memiliki rasa takut, justru dikatakan gila. Kalau kita tidak takut, justru orang akan mencela. Kalau kita tidak takut, justru orang akan menghina kita. Sebagaimana mungkin semua antum atau sebagian antum pernah belajar ilmu kalam, baik kemarin dengan saya atau dengan yang lain, di mana salah satu dalil dalam mewajibkan mengenali Tuhan dikatakan apa? Daf'ud darar. Jadi salah satu dalil untuk pembuktian bahwa kita harus mengenali Tuhan itu dikatakan daf'ud darar. Apa itu daf'ud darar? Yakni menghindari atau menepis adanya bahaya. Nah, ini timbul dari rasa takut itu, yakni dicontohkan seperti apa? Misalnya anak kecil datang kepada kita, anak kecil usia 5 tahun, bilang kepada kita, Pak, di sepatumu itu ada lipan, misalnya. Lipan itu yakni kelabang. Pak, di sepatumu itu ada kelabang. Padahal yang ngomong anak kecil loh ini, anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun. Kita sebagai orang yang berakal, apa yang kita lakukan? Apa terus, oh iya nak, enggak apa-apa, terus kakinya dimasukkan ke sepatu, kan enggak. Minimal kita mengepak-ngepak dulu, yakni memukul-mukul sepatu dulu, siapa tahu benar, siapa tahu ada lipan, ada kelabang, kan begitu. Nah, kenapa kita melakukan hal itu? Jadi kenapa kita memukul-mukul sepatu dulu atau mengambil ancang-ancang dulu? Kenapa? Karena adanya rasa takut di dalam diri kita. Justru kalau tidak takut, orang akan bilang, wah ini tidak waras ini orang, kan gitu. Begitu juga dengan takutnya hamba, takutnya orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala. Justru itu hal yang baik. Ya, ini kalau kita tidak takut sama Tuhan, itu yang tidak bagus. Contoh misalnya, sudah dibilang bahwa nanti ada azab, nanti ada yaumil mahsyar, nanti ada hari penghisaban, nanti ada pembalasan dan sebagainya. Kita masih bilang, tidak ada itu. Misalnya zalim-zalim aja, tidak apa-apa. Kalau mau melakukan kejahatan aja. Kalau mau berbuat dosa aja. Tidak ada itu namanya hari penghisaban, kan gitu. Artinya apa? Artinya kita tidak takut sama Tuhan. Nah, tidak takutnya kita ini justru dicela.
Jadi yang mau disampaikan apa? Yakni yang mau disampaikan, terkadang rasa takut kita itu justru adalah kebaikan. Namun takut yang mana itu? Yakni takut yang mana yang dia adalah kebaikan? Takut yang merupakan kebaikan itu adalah takut yang disertai dengan ilmu. Bukan jubun ini. Yakni jubun ini takut yang tidak disertai dengan ilmu. Yakni takutnya kita karena kita tidak kenal. Nah ini adalah sebuah kekurangan. Seperti tadi kita contohkan, kita besok mau perang sama musuh, sama penindas, sama orang zalim, sama mustakbirin, tapi kita tidak tahu mereka punya tank berapa, mereka punya bom berapa, mereka punya rudal berapa, mereka punya senjata mesin berapa, dan sebagainya. Ya jelas kita saat ini takut. Kenapa? Karena kita tidak mengenalinya. Nah ini dikatakan jubun. Nah, yakni takut. Nah, takut inilah yang dikatakan Imam Ali alaihi salam sebagai sebuah kekurangan. Lalu di hadapannya apa? Di hadapannya adalah keberanian. Yakni syuja'at. Yakni gagah berani, maju ke medan perang. Nah, berani ini juga ada dua model. Berani ini juga ada dua model. Yang satu beraninya berani bagus, yang satu beraninya berani buruk. Berani bagus itu gimana? Berani bagus yakni dia berani dengan perhitungan. Dia berani tetapi keberaniannya itu dalam jalan yang benar. Dia berani karena keberaniannya itu diukur dengan ketuhanan, yakni nilainya nilai ilahiyah. Nah ini benar, ini beraninya bagus. Tapi ada berani yang dia patokannya itu bukan kebenaran. Misalnya contoh kayak apa tadi yang kayak kita contohkan, berani melawan Tuhan, berani minum khamar, berani bunuh orang yang tidak bersalah, berani baca orang yang tidak bersalah dan sebagainya, berani nyuri punya orang, berani ngambil harta orang dan sebagainya, berani tidak ada rasa takutnya, tidak ada. Tapi bukan kebaikan ini. Ya ini orang tidak akan bilang wah hebat banget, enggak. Orang justru akan mencela. Nah, berarti tidak bisa dikatakan bahwa jangan memiliki rasa takut, atau tidak bisa dikatakan bahwa kamu harus selalu berani, enggak. Tetapi harus ada bentengan, yakni kalau dikatakan jangan takut yang mana? Nah, kalau dikatakan harus berani yang mana? Ini dua hal yang kita harus berhati-hati dalam menimbangnya. Yakni ketika dikatakan janganlah kita takut, yakni apa? Yakni dikatakan ketika Imam Ali mengatakan al-jubnu manqasatun, yakni rasa takut itu adalah kekurangan. Maksudnya rasa takut yang mana? Yakni rasa takut yang tidak disertai dengan ilmu itu adalah yang buruk. Berarti kita diperbolehkan, justru dianjurkan memiliki rasa takut yang disertai dengan pengetahuan dan ma'rifat. Sehingga apa? Sehingga dengan rasa takut itulah kita menyembah Tuhan. Yakni kita takut besok masuk neraka, menyembah Tuhan. Kita takut besok diazab, tidak mencuri. Kita takut besok misalnya akan diadili, maka kita tidak mengambil harta orang lain, tidak menggasap harta orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Ini rasa takut yang baik. Begitu juga dengan keberanian. Ketika kita tahu bahwa kita benar, ketika kita tahu bahwa kita di jalan yang benar, sekalipun harus membayarnya dengan darah kita, maka kita tidak akan gentar sekalipun. Sebagaimana Imam Husain alaihissalam dan keluarganya yang suci menunjukkan kepada seluruh dunia, menunjukkan kepada seluruh sejarah, menunjukkan kepada seluruh mata dan seluruh telinga yang bisa mendengar bahwa nyawa sekalipun akan diserahkan dan akan
dikorbankan demi apa? Demi tegaknya kebenaran. Nah, inilah yang disebut dengan keberanian yang hakiki. Saya kira cukup demikian hari ini. Kita satu sifat dulu kita bahas, insyaallah minggu depan kita bahas sifat berikutnya, yaitu tentang kefakiran. Al-faqru yukhrisul fatin an hujjati. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.